Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada video pembelajaran IPA. Kali ini masih melanjutkan bab 5 lapisan bumi. Pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang litosfer dan teori tektonik lempeng. Setelah mempelajari litosfer dan teori tektonik lempeng, diharapkan kamu dapat menjelaskan karakteristik litosfer dan dapat menjelaskan teori tektonik lempeng. Permukaan bumi yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup terdiri dari daratan dan lautan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Daratan tempat kita tinggal saat ini merupakan lapisan bumi yang padat dan tersusun dari tanah dan batuan. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Bagi tumbuhan, tanah merupakan media yang menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Sementara manusia dan hewan yang berkedudukan sebagai konsumen dalam ekosistem sangat bergantung pada tanaman untuk mendapatkan bahan makanan sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak. Secara umum, tanah memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan atas. Lapisan yang disebut dengan istilah topsoil. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling subur karena banyak mengandung bahan organik. Oleh karena itu, lapisan ini merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, lapisan tengah. Lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan material topsoil yang terbawa air kemudian mengendap. Yang ketiga, lapisan bawah. Lapisan bawah merupakan lapisan yang mengandung batuan yang mulai melapuk dan sudah tercampur dengan tanah endapan pada lapisan di atasnya atau tanah liat. Dan yang keempat, lapisan induk. Lapisan induk tanah berada pada lapisan paling bawah, terdiri dari materi anorganik dari pecahan batuan yang berasal dari lapisan yang ada di bawahnya dan tidak mengandung humus. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos, batuan, dan spaira, lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan, sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Menurut teori pergerakan benua, Alfred Wegener, seorang meteorologi Jerman, menyatakan bahwa pada zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas yang disebut dengan Pangea. Sekitar 200 juta tahun lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Akan tetapi, teori Wegener tidak dapat menjelaskan bahwa benua berpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener ditolak oleh para ahli pada saat itu. Kemudian, pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan.
Karena dasar kerak samudra menjauh sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Teori seafloor spreading ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung di bawah laut. Pada tahun yang sama, sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori continental drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lainnya. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Adanya pergerakan divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua. Salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Tabrakan antar benua terjadi ketika kerak benua bergerak saling mendekat. Salah satu fakta terjadinya tabrakan antar benua adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya terbentuk karena ada dua lempeng benua yang bertabrakan, sehingga mengakibatkan salah satu kerak benua terdorong ke atas dan membentuk pegunungan. Salah satu teori yang diajukan ilmuwan yang dapat menjelaskan bagaimana lempeng bergerak adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng. Interaksi tersebut dapat membentuk sebuah palung laut, pegunungan, maupun sebuah gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang dikenal dengan gempa.